Maraknya berbagai perda yang bernuansa diskriminasi, misalnya yang membatasi jam perempuan berada di luar rumah, menjadi sorotan dalam forum SIDAW atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan di Gedung PBB New York. Menteri Pemberdayaan Perempuan Linda Gumelar menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memberi masukan pertimbangan gender kepada pemerintah daerah. Kita pun telah mengeluarkan bersama dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu parameter gender ya, untuk menyusun perda-perda yang nantinya itu tidak diskriminatif. Forum SIDA memberi sejumlah rekomendasi, termasuk perubahan pasal Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang menetapkan batasan usia minimal perkawinan berbeda bagi laki-laki dan perempuan. SIDA juga mengamati proses RUU kesetaraan gender yang kini tengah digodok di Indonesia. Meski Indonesia telah meratifikasi SIDA sejak 1984, namun perjuangan Indonesia dalam kesetaraan gender masih panjang. Dan tahun ini kemajuan Indonesia dalam kesetaraan gender bersama 7 negara lainnya dikaji. Komnas Perempuan yang hadir dalam konvensi itu menyebutkan masalah pelik lainnya yang dihadapi perempuan Indonesia yaitu saat mereka menjadi korban kekerasan. Banyak polisi yang mengabaikan kasus kekerasan terhadap perempuan, bahkan memediasi proses untuk berdamai antara pelaku dengan korban. Seringkali dikaitkan dengan moralitas bahwa perempuan ini moralnya tidak baik sehingga dia menjadi korban kekerasan seksual. Komnas juga menyerukan agar pemerintah Indonesia memperluas definisi pemerkosaan dalam KUHP. Selama ini banyak kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Sabila dan rekan-rekan saya Lerian Purnisa, Diva Nitasha, dan Jessica. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang gender dan isu yang terdapat di dalamnya. Pada saat ini tidak semua orang sudah mengerti tentang apa itu gender dan apa itu isu kesetaraan gender. Tidak terdapatnya kesetaraan gender masih menjadi isu yang hangat pada kaum perempuan yang masih berjuang demi perlakuan setara dan diskriminasi hanya berdasarkan identitas gender yang dimiliki. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang gender dan isu yang bersangkutan dengan gender. Sebelum masuk ke isu utama, mari kita bahas tentang gender itu sendiri terlebih dahulu. Saat ini belum banyak masyarakat yang mengerti tentang apa itu gender. Jadi sebenarnya apa itu gender dan apakah artinya sama dengan jenis kelamin? Penjelasan tersebut akan dijelaskan oleh Diva. Kepada Diva saya persilakan. Baik, terima kasih Laura. Gender itu adalah perbedaan yang terlihat di antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai dan tingkah laku. Gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender didefinisikan sebagai sifat dan perilaku yang dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh sosial dan budaya setempat. Nah, sedangkan jenis kelamin adalah hal yang dimiliki biologis yang diberikan oleh Tuhan sejak lahir. Misalnya bahwa perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, dan emosional, sedangkan laki-laki dianggap lebih kuat, rasional, dan perkasa. Tetapi sebenarnya ada laki-laki yang emosional dan ada juga perempuan yang rasional. Jadi sifat-sifat tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat dipertukarkan antar gender. Jadi hal tersebut dapat terjadi karena gender tidak melekat pada jenis kelamin, tetapi kepada pelabelan masyarakat. Terima kasih Diva atas penjelasannya. Gender yang kita tahu saat ini kan hanya dua, berdasarkan zaman yang sangat maju. Seperti saat ini, apakah terdapat perubahan pada gender atau terdapatkah gender selain dua gender tadi? Nah, pada zaman maju seperti sekarang, tidak sedikit orang yang menyatakan kalau dirinya adalah sebuah non-biner. Non-biner sendiri adalah seseorang yang tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai pria ataupun wanita. Jadi dia mengidentifikasikan bahwa dirinya adalah seorang non-biner. Di Indonesia sendiri masih jarang ditemukan seseorang yang menyatakan dirinya non-biner. Tetapi di negara luar, seperti contohnya Amerika, tidak jarang ditemukan seseorang dengan gender non-biner. Di Indonesia, gender secara umum dikenal hanya sebagai laki-laki dan perempuan. Tetapi terdapat salah satu budaya di Indonesia yang mengaku 5 konsep gender, yaitu masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Diva. Selanjutnya kita akan masuk ke salah satu isu gender yang masih diperjuangkan oleh wanita di Indonesia, yaitu isu kesetaraan gender. Apa itu kesetaraan gender akan dijelaskan oleh teman saya, Lerian Purnisa. Pada Lerian, saya persilakan. Baik, terima kasih Laura. Keadaan setara antara laki dan perempuan dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Isu ini dimaksudkan untuk mengatasi ketidakadilan gender yang terjadi agar setiap orang memperoleh perlakuan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender. Kebanyakan korban diskriminasi
ini adalah perempuan, namun tidak memungkiri bahwa laki-laki juga mengalami kesetaraan gender ini. Faktor terjadinya ketidaksetaraan gender sendiri antara lain yaitu pelabelan sifat tertentu atau stereotip yang berlaku di kalangan masyarakat. Kedua, tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan. Ketiga, subordinasi atau menomorduakan perempuan. Keempat, budaya patriarki yang berkembang di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Jessica akan menjelaskan contoh ketidakadilan gender yang terjadi di berbagai bidang kehidupan. Terima kasih, Larry. Contoh ketidakadilan gender yang terjadi di berbagai bidang adalah yang pertama di bidang politik. Pandangan yang terdapat terhadap politik adalah penuh debat, keras, serta membutuhkan pikiran yang cerdas sehingga pandangan-pandangan tersebut menjurus kepada laki-laki sehingga area publik menjadi laki-laki, sedangkan area domestik menjadi milik perempuan. Selanjutnya di bidang ekonomi, masih sedikit pengakuan yang didapatkan oleh kaum perempuan ketika mereka sukses dan berhasil dalam menjadi pelaku ekonomi. Karena masyarakat menganggap aktivitas ekonomi yang dijalani perempuan hanyalah sekedar kerja sampingan, bukan pekerjaan utama seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Lalu di dalam bidang dunia kerja, perempuan harus menunjukkan bahwa mereka juga dapat menjadi tenaga kerja yang profesional, yang tidak kalah dari laki-laki. Sektor publik belum siap menerima kehadiran perempuan sebagai pemimpin, sehingga harus bersaing dan menunjukkan bahwa perempuan juga pantas menjadi pekerjaan profesional selain menjadi ibu rumah tangga. Di dalam bidang pendidikan, ketidakadilan gender dialami perempuan yang tinggal di pedesaan. Tentu saja hal tersebut menjadi penghambat dalam kesempatan perempuan desa untuk berpendidikan tinggi. Adapun sasaran global untuk mencapai kesetaraan gender seperti yang pertama adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. Yang kedua adalah menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Lalu menghilangkan semua praktik berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dini, dan pernikahan paksa. Menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Jadi pada tahun 2021 dilakukan riset bertajuk Global Gender Gap Report dari World Economic Forum atau WEF yang menyebutkan bahwa negara di dunia masih menghadapi masalah ketidaksetaraan gender. Pada 2021, Indonesia menempati peringkat 101 dari 156 negara dan mengalami penurunan 16 peringkat dibanding tahun sebelumnya. Indonesia telah menutup 68,8% di ketidaksetaraan gender secara keseluruhan. Di balik penurunan pada tahun 2021, perkembangan positif mulai terlihat pada sisi kesehatan dan kelangsungan hidup serta pencapaian pendidikan. Namun, meskipun kesetaraan dicapai dalam partisipasi sekolah menengah dan tinggi, tingkat partisipasi perempuan di pendidikan dasar termasuk yang terendah ketiga di antara negara-negara ekonomi G20. Kesetaraan gender penting demi menjunjung persamaan hak sebagai manusia. Kesetaraan gender akan memperkuat negara untuk berkembang dan memerintah secara efektif. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun hampir semua masyarakat mengalami diskriminasi yang berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkat yang berbeda-beda. Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret, isu kesetaraan gender dan perlindungan minoritas di Indonesia menjadi pembahasan di Lembaga HAM Human Rights Watch di Washington DC. Berikut laporan tim VOA.
Indonesia dipuji karena meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif maupun eksekutif. Namun dalam paparannya di kantor pusat lembaga HAM Human Rights Watch, aktivis HAM Andreas Harsono menyatakan masih banyak yang harus dilakukan dalam mencapai kesetaraan gender. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata dan kalimat, kami mohon maaf. Kami pamit undur. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya kesetaraan gender itu? Kesetaraan gender adalah suatu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, merujuk pada tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, serta penilaian pada kaum laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan serta kehidupan. Mengapa ada kesetaraan gender? Agar laki-laki dan perempuan memperoleh perlakuan yang sama dan adil. Perempuan kerap kali dianggap tak pantas mendapatkan pendidikan yang tinggi dan bekerja atau menjadi wanita karir. Laki-laki dianggap tak pantas menggunakan skincare serta dianggap aneh jika memasak. Perempuan dipandang hanya pantas bekerja di dapur serta mengurus anak. Laki-laki lebih pantas menjadi seorang pemimpin serta dituntut bekerja keras. Namun yang seharusnya terjadi, laki-laki juga membutuhkan perawatan diri loh, pantas menjadi juru masak serta pandai membersihkan rumah. Begitu pula perempuan. Perempuan bisa menjadi wanita karir, menjadi seorang pemimpin, serta mengenyam pendidikan yang tinggi. Mulai saat ini, mari tepis perbedaan antar gender, karena laki-laki dan perempuan adalah manusia. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Gender tidak sama dengan kodrat, bahkan gender bukan perempuan, karena gender tidak didasarkan pada perbedaan biologis. Peran gender dibagi ke dalam dua hal, antara laki-laki dan perempuan. Preferensi perempuan dikategorikan ibu dan istri yang berperan mencari nafkah tambahan. Profesi pekerjaan di masyarakat diantaranya pelayanan sukarela seperti kader kesehatan. Sedangkan laki-laki dikategorikan sebagai bapak yang berperan mencari nafkah. Dengan profesi pekerjaan di bidang kepemimpinan, politik, dan pertahanan. Bagaimana peran gender dalam keluarga sebagai bentuk kemitraan gender? Pembagian peran gender antara suami dan istri bertujuan untuk membagi tugas dalam rangka menjaga keseimbangan sistem keluarga. Contohnya istri bertugas sebagai manajer rumah tangga, namun suami sering memberikan ide dalam mengatur tata letak ruangan di dalam rumah. Jadi, meskipun istri memiliki tugas sebagai manajer rumah tangga, suami juga punya kontribusi, ide, uang, dan perhatian. Sebaliknya, meskipun suami sebagai kepala keluarga, namun dalam menjalankan perannya tak semena-mena semaunya sendiri. Sehingga kemitraan gender antara suami dan istri dimaksudkan sebagai kerjasama antar suami dan istri dalam melakukan peran gender. Oleh karena itu, sosialisasi peran gender dan kemitraan gender harus dilakukan di dalam keluarga sejak dini.